Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua audiens yang sedang ada di rumah masing-masing, yang tentunya sedang menonton dan memperhatikan video presentasi kali ini. Kepada Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini, dan teman-teman serta bunda-bunda PAUD yang sedang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 2023F Universitas Negeri Surabaya jurusan PG PAUD akan mempresentasikan teori kognitif perspektif Jerome Bruner. Berikutnya, sebelum kita beranjak langsung kepada materi, mari alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan anggota-anggota pada kelompok 3 ini. Yang pertama, saya sendiri, Nurlaili Firda Yuniar, dengan nomor NIM 231068428 sebagai moderator dan juga pemateri. Yang kedua, Octavia Prima Gionita dengan nomor NIM 231068421 sebagai notulen dan juga pemateri. Yang ketiga, Hafidatus Sadia dengan nomor NIM 23010684217 sebagai pemateri. Yang keempat, Anastasia Meliani dengan nomor NIM 23010684252 juga sebagai pemateri. Dan yang terakhir adalah Alena Arimbi dengan nomor NIM 23010684087 dan ini juga sebagai pemateri. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa materi ini adalah materi yang sangat penting. Karena apa? Karena kita sebagai calon guru di masa depan nanti, khususnya calon guru anak usia dini atau calon pendidik anak usia dini, perlu mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis perkembangan kognitif anak usia dini yang harus kita optimalkan. Nah, dalam perkembangannya salah satunya adalah perkembangan kognitif. Dan di antara perkembangan kognitif itu terdapat banyak sekali jenis teorinya. Salah satunya adalah teori kognitif milik Jerome Bruner. Maka untuk mengetahui lebih lengkap teori kognitif yang dipaparkan oleh Jerome Bruner itu seperti apa, siapakah beliau, kemudian apa perspektif beliau tentang teori kognitifnya, kemudian ilustrasinya seperti apa, dan contoh nyatanya dalam pembelajaran itu kira-kira seperti apa yang bisa kita praktekkan dan terapkan untuk anak usia dini yang kita. Maka tanpa berlama-lama lagi, mari untuk materi yang pertama adalah biografi Jerome Bruner. Kepada Anastasia dipersilahkan. Biografi Jerome Bruner. Nama lengkap dari Jerome Bruner yaitu Jerome Shemer Bruner. Terkenal dengan nama Jerome Bruner, lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City dan wafat pada tanggal 5 Juni 2016 di New York City. Beliau merupakan seorang teoritis yang merupakan alumni Duke University pada tahun 1937. Kemudian melanjutkan gelar masternya di Harvard University pada tahun 1939 dan menempuh pendidikan dokter dalam psikologi pada tahun 1941. Kontribusinya dalam bidang psikologi tidak terhitung jumlahnya, maka tidak heran orang menyebutnya sebagai ahli psikologi kognitif. 3 karya yang pernah dipublikasikan dan ditulis oleh Jerome Bruner. Yang pertama ada The Process of Education pada tahun 1960.
Kemudian ada The Relevance of Education pada tahun 1971. Selanjutnya ada Toward a Theory of Instruction pada tahun 1966. Baik, terima kasih Anastasia atas penjelasannya. Nah, teman-teman, kita sudah kenal dengan biografi Jerome Bruner. Kita lanjut saja ke bagian awal dibentuknya. Teori ini karena apa dan ilustrasinya seperti apa? Silahkan untuk Hafidho menjelaskan. Selanjutnya, awal dibentuknya teori ini adalah membantah teori behaviorisme yang berbunyi setiap tingkah laku manusia adalah respon dari stimulus. Maka terciptalah teori kognitif by Jerome Bruner yang berbunyi belajar adalah perubahan resepsi dan pemahaman yang tidak selalu dalam bentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Yang dimaksud adalah belajar tidak selalu ditunjukkan melalui perubahan yang bisa diamati secara langsung saja, seperti perilaku seseorang. Lebih dari itu, belajar bisa berarti perubahan pada cara seseorang memahami atau memandang sesuatu, persepsi dan pemahaman yang lebih dalam, meskipun perubahan tersebut tidak tampak dari. Selanjutnya, ilustrasi pengembangan teori. Ilustrasi pengembangan teori terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama enaktif. Enaktif merupakan tahap pembelajaran melalui tindakan langsung dan manipulasi objek konkret. Yang dimaksud ini adalah kita mengajarkan anak, misal kita mengajarkan tentang apel ya. Jadi kita itu menggunakan apel itu langsung. Jadi kita konkret, harus nyata. Terus yang kedua ikonik. Ikonik adalah pembelajaran terjadi melalui gambar atau visualisasi. Misal kita menjelaskan tentang sapi, jadi kita menggunakan gambar sapi. Lalu kita menjelaskan, oh sapi makannya rumput, jadi kita menyediakan gambar rumput. Yang ketiga simbolik, yaitu pembelajaran terjadi penggunaan simbol. Ini itu bisa kita lakukan ketika kita mengajarkan anak mulai membaca, misal huruf A berarti apel, B berarti beruang, dan seterusnya. Baik, terima kasih Hafidho atas penjelasannya pada materi tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini adalah materi yang lebih dalam lagi, yaitu contoh nyata dalam pembelajaran anak usia dini. Bagaimana teori kognitif Jerome Bruner ini bekerja dalam setiap ilustrasi yang telah disebutkan Hafidho tadi. Yang pertama ini adalah enaktif. Bagian ini akan saya bacakan dan jelaskan. Tahap enaktif adalah tahap anak usia 0 sampai 1 tahun. Di mana pada tahap ini anak belajar melalui apa tadi teman-teman? Objek konkret, betul sekali. Anak-anak akan lebih suka belajar dan memperoleh informasi dari objek yang bisa mereka raba, mereka raih, dan mereka gerakkan. Baik, untuk tahap selanjutnya, tahap ikonik. Dipersilahkan untuk Alena menjelaskan. Contoh nyata dalam pembelajaran AUD ikonik, mereka mengutamakan visualisasi. Contohnya visualisasi peta bermain flashcard, gambar, geometri, dan sebagainya. Baik, terima kasih Alena. Dipersilahkan untuk tahap terakhir, yaitu tahap simbolik. Kepada Octavia, dipersilahkan untuk menjelaskan. Nah, contoh nyata dalam pembelajaran anak usia dini yang kedua adalah simbolik. Simbolik adalah pembelajaran yang terjadi melalui penggunaan simbol seperti bahasa atau angka. Nah, contohnya adalah ketika pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pada anak usia dini. Biasanya simbol angka diibaratkan sebagai buah, misal buah apel. Angka 2 Angka 2 diibaratkan dengan 2 apel, atau angka 5 diibaratkan dengan 5 apel. Seperti itu. Terima kasih Via atas penjelasannya. Untuk simpulan akan dibacakan oleh Alena. Kami persilahkan. Jadi, kesimpulannya adalah teori Jerome Bruner adalah sebuah teori kognitif yang terdapat 3 tahapan diantaranya tahapan enaktif, ikonik, dan simbolik. Semua tahapan yang dilakukan ditujukan untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif anak usia dini. Baik teman-teman, itulah seputar materi teori kognitif
Jerome Bruner. Semoga informasi tersebut bisa diterima dengan baik oleh teman-teman dan sebagai ilmu pengetahuan yang bisa menjadi bekal kita sebagai calon guru PAUD di masa depan tentunya. Kami undur diri dan kami tutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.